Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pangestu dari jurusan Teknologi Pangan Angkatan 2019, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang daging. Daging merupakan salah satu bahan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Banyak sekali produk makanan yang terbuat dari daging. Salah satunya adalah empal. Nah, empal merupakan makanan khas yang berasal dari Sunda. Nah, bagaimana sih cara membuat empal? Mari kita simak video berikut ini. Bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat empal daging yaitu setengah kilo daging sapi, bawang putih, bawang merah, gula pasir, ketumbar bubuk, penyedap rasa, garam, kemiri, dan gula Jawa. Langkah selanjutnya, kita siapkan bumbu untuk merebus dagingnya, yaitu bawang putih dan bawang merah kita iris tipis-tipis, lalu ada serai yang sudah digeprek, 1 lembar daun salam, gula, garam, dan lada secukupnya. Langkah selanjutnya, kita masukkan semua bumbu tadi ke dalam panci bersama daging dan air. Kemudian kita aduk secara merata. Lalu kita rebus di dalam panci presto selama 15 menit. Sambil menunggu daging direbus, kita siapkan bumbu halusnya terlebih dahulu. Bumbu halus terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, gula, garam, dan lada secukupnya. Kita ulek sampai halus. Nah, setelah 15 menit, kita buka penutup pada atas panci presto untuk mengeluarkan uapnya. Setelah semua uap keluar, kita pindahkan panci presto, lalu kita buka penutupnya dengan cara memutarnya. Dan inilah hasil daging yang telah dipresto selama 15 menit. Hasilnya bisa kita lihat masih setengah matang. Kemudian kita iris daging tipis-tipis searah dengan serat daging. Setelah itu, kita tumbuk daging sapi yang sudah diiris tadi sampai pipih, tapi jangan sampai hancur ya. Setelah itu, kita masukkan air dan bumbu halus ke dalam wajan, kemudian kita aduk secara merata. Masukkan daging yang sudah kita tumbuk tadi. Jangan lupa kita masukkan juga gula Jawa ke dalamnya. Kita masak daging sampai airnya menyusut. Setelah airnya menyusut, empal daging siap untuk dihidangkan. Nah, gimana? Mudah kan cara membuat empal dan pasti rasanya enak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang palatabilitas daging, prinsip pengolahan, metode pengolahan, perubahan senyawa organik, dan pengaruh bahan tambahan pangan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah palatabilitas dari empal daging. Palatabilitas empal daging bisa kita lihat dari segi warna, tekstur keempukan, dan juiciness. Palatabilitas empal daging yang sudah kita buat dari segi warna bisa kita lihat warna dagingnya menjadi kecoklatan. Hal ini disebabkan oleh bumbu yang kita pakai. Nah, tadi kan kita pakai gula Jawa. Nah, saat pemasakan gula Jawa larut dengan air sehingga bumbu dari gula Jawa itu meresap ke dalam daging yang membuat daging menjadi coklat.
Selanjutnya dari segi tekstur, yaitu keempukan. Empal daging ini memiliki tekstur yang kurang empuk. Nah, hal ini disebabkan oleh proses pemasakan yang kurang lama. Proses yang terjadi selama pemasakan daging menyebabkan perubahan-perubahan antara protein-protein myofibril dan jaringan ikat menyebabkan daging menjadi empuk. Keempukan daging akan semakin meningkat dengan lamanya waktu pemasakan, di mana waktu pemasakan mempengaruhi pelunakan kolagen. Kemudian dari segi juiciness, empal daging yang kita masak tidak terlalu juicy. Nah, hal ini disebabkan oleh daya ikat daging yang kita gunakan itu rendah. Nilai daya ikat daging dapat ditunjukkan oleh banyaknya cairan daging yang keluar pada saat proses pemasakan. Daya ikat air berpengaruh terhadap juiciness dan palatabilitas daging. Semakin rendah daya ikat air tersebut, maka semakin banyak air yang keluar dari daging saat proses pemasakan, sehingga juiciness daging menjadi rendah. Prinsip pengolahan yang kita gunakan pada saat memasak empal daging yaitu prinsip marinasi. Nah, prinsip marinasi ini merupakan proses merendam daging ke dalam air yang sudah diberi bumbu. Nah, proses marinasi inilah yang membuat empal memiliki cita rasa yang mantap. Pembahasan yang selanjutnya adalah metode pengolahan. Nah, metode pengolahan yang kita gunakan pada saat memasak empal daging yaitu metode boil. Metode boil dilakukan dengan cara merebus daging di dalam air. Nah, pada saat memasak tadi kan kita pakai 2 kali proses perebusan, yaitu yang pertama menggunakan panci presto, itu difungsikan untuk melunakkan daging. Kemudian yang kedua, daging dimasak bersamaan dengan bumbu untuk mendapatkan cita rasa empal yang enak. Pembahasan yang selanjutnya adalah perubahan senyawa organik yang terjadi dalam daging selama proses pemasakan. Yang pertama adalah perubahan senyawa organik protein yang ada dalam daging. Pemanasan akan menyebabkan protein terdenaturasi sehingga ikatannya semakin terurai dan pecah sehingga struktur protein menjadi berubah. Ketika struktur protein berubah karena pemanasan, molekul dan ikatannya akan terputus. Terputusnya ikatan tersebut menyebabkan molekul protein semakin menyusut dan berkurang bahkan hilang terurai menjadi asam amino. Senyawa organik yang selanjutnya adalah lemak. Proses perebusan dengan air juga menyebabkan terlarutnya lemak bersama air. Suhu yang tinggi menyebabkan terurainya kandungan lemak. Jika dimasak dengan bersama media air, maka lemak akan keluar dan terlarut bersama air. Yang selanjutnya adalah pigmen daging. Perebusan menyebabkan terjadinya perubahan pigmen daging myoglobin yang berwarna merah menjadi metmyoglobin yang berwarna coklat. Daging yang berwarna merah akan berubah menjadi abu kecoklatan setelah mengalami proses pemasakan pada suhu 80 derajat Celcius. Hal ini disebabkan myoglobin mengalami denaturasi pada suhu 80 sampai 85 derajat Celcius. Pembahasan selanjutnya adalah pengaruh penambahan bahan tambahan pangan pada saat proses pengolahan. Nah, tadi saat memasak empal, bahan tambahan pangan yang kita gunakan adalah penyedap rasa. Nah, penyedap rasa ini berpengaruh terhadap rasa gurih pada empal. Selain itu, pengaruh gula dan garam juga berpengaruh terhadap rasa gurih pada empal. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana cara memasak empal, kemudian kita juga belajar tentang palatabilitas daging, proses pengolahan, metode pengolahan, perubahan senyawa organik, dan pengaruh bahan tambahan pangan terhadap daging. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ketahanan pangan Indonesia.